Halo teman-teman, eh, jumpa lagi dengan jual beli saham channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya pelajari tentang jual beli saham, dan ini akan menjadi dasar buat nanti sharing-sharing berikutnya yang akan kami berikan lebih detail ke depannya. Dan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi maupun belajar dari banyak hal dari guru-guru dan dari pengalaman, bahwa kita sering mendengar kalau di sana itu banyak yang mengajarkan, misalnya bagaimana kita apakah berinvestasi ataukah kita jual beli saham dengan cara atau analisis fundamental. Dan ada juga yang mengajarkan hanya melihat dengan technical tapi tidak begitu memperhatikan fundamental saja. Ada yang kedua-duanya dipakai, artinya fundamentalnya ada lalu teknikalnya juga dipakai. Atau ada juga yang benar-benar hanya mengandalkan contohnya bandarmologi atau metode bandarmologi. Bahkan ada juga yang mungkin kombinasi antara bandarmologi dan teknikal. Tetapi yang akan saya bawa ke depan ini nanti merupakan gabungan dari fundamental, teknikal, dan bandarmologi. Nah, kita akan lihat apa itu fundamental, teknikal, dan bandarmologi, serta mengapa saya menggabungkan itu dalam kita belajar untuk dan melakukan bisnis jual beli saham ini. Pertama, fundamental. Nah, ini yang pertama adalah kita gunakan teknik atau analisa fundamental ini untuk mencari saham-saham yang bagus. Saham yang bagus biasanya kita akan lihat perusahaannya seperti apa, kita akan analisis industrinya bagaimana, ekonomi situasinya bagaimana, dan juga misalkan kita akan lihat bagaimana future atau ke depan perusahaan itu. Biasanya kita akan melihat beberapa indikator yang umum biasanya untuk dilihat dalam perusahaan yang kategorinya perusahaan bagus secara fundamental. Misalnya bagaimana pertumbuhan dari sale atau penjualannya, bagaimana profitabilitas dari perusahaan tersebut, bagaimana cash flow atau cash dari perusahaan tersebut, bagaimana dengan utangnya, lalu apakah manajemennya bagus atau tidak, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi ke depannya, dan kita akan bandingkan beberapa indikator ini untuk mencari dan menentukan saham-saham yang fundamentalnya bagus. Nah, ini langkah pertama sebelum kita melakukan jual beli saham. Kita akan memilih saham-saham yang memang secara fundamental bagus, dan ini biasanya saham-saham yang sudah terbukti setelah sekian tahun perusahaan ini berdiri dan memang performanya menunjukkan suatu kinerja yang bagus. Nah, setelah kita mengetahui saham-saham yang bagus ini, pertanyaannya adalah kapan kita beli, lalu targetnya berapa, di harga berapa misalnya, kapan kita harus jual misalnya. Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk kita jawab. Di dalam analisis fundamental diajarkan, tapi tidak mudah untuk menentukan misalnya apakah suatu perusahaan itu tergolong murah atau tidak. Perhitungannya tidak begitu mudah. Tetapi kita akan memakai teknik yang berikutnya, yaitu analisis teknikal, dan ini akan membantu kita untuk pertama melihat dulu gimana situasi dari tren ini, apakah market trennya, apakah dia sedang naik trennya atau turun trennya, atau mungkin lagi istilahnya sideways atau sedang tidak naik dan tidak turun.
Setelah kita melihat tren market ini juga kita melihat tren dari saham itu sendiri. Apakah dia sedang tren naik atau sedang tren turun atau sedang sideways. Biasanya market juga akan mempengaruhi tren dari saham tersebut. Nah, terus kalaupun kita sudah mengenali tren tersebut, kita bisa menggunakan analisa teknikal untuk menentukan kira-kira sejauh mana kemungkinan saham ini akan turun atau sejauh mana dia akan naik. Tentu ini belum tentu 100% tepat, tapi analisa teknikal ini relatif lebih mudah untuk kita pakai untuk menentukan kapan saatnya beli, kapan saatnya jual, dan target di harga berapa. Nah, setelah tahu itu, fundamental dan teknikal, sepertinya kita udah bisa melakukan jual beli saham. Kita sudah mengenal itu saham-saham yang bagus, yang kita bisa jual dan beli, dan kita sudah mengetahui kapan kita beli, kapan kita jual, dan itu berdasarkan bagaimana kondisi dari tren saat ini. Tetapi ada satu lagi yang beberapa orang juga menggunakan atau mempertimbangkan, yaitu adalah analisa bandarmologi. Kenapa ini digunakan? Ini penting buat kita. Beberapa pakar itu sudah juga mengatakan, dan itu bukan rahasia lagi, yaitu pertama bahwa IHSG itu pergerakannya masih cukup kuat dipengaruhi oleh bandar. Nah, ini mungkin tidak hanya di IHSG tentunya, tapi secara khusus kita akan bicarakan IHSG, dan ini sangat begitu kelihatan. Nanti kita akan lebih lihat detail di video-video berikutnya itu seberapa kelihatan nih IHSG dipengaruhi oleh bandar, dan bandar ini bisa terdiri dari lokal maupun asing. Salah satu contoh yang lagi rame itu sekarang ini adalah BBRI. BBRI, semua orang mengakui bahwa secara fundamental ini perusahaan bagus. Lalu dari segi teknikal, kita melihat BBRI itu sudah menyentuh bottom atau sangat di bawah, dan kemungkinan untuk naik atau itu bottom naik itu sangat besar. Apalagi market juga misalkan juga positif, misalkan lagi naik gitu. Tapi kenapa BRI turun? Ternyata kita pada tahu bahwa salah satu pemegang saham terbesarnya ini adalah asing, dan ketika asing membuang saham-sahamnya itu, meskipun dalam skala kecil dari share yang dia punya, tapi cukup signifikan untuk menggerakkan saham BBRI ini menjadi turun. Nah, ini juga salah satu yang kita harus pertimbangkan gitu. Jadi ada korelasi di sana antara pergerakan dari bandar pada saham yang kita akan lakukan jual beli tersebut. Nah, kalau kita sudah mengenai pergerakan bandar itu, kita bisa melihat korelasinya. Ini akan membantu kita juga dalam mengambil keputusan kapan kita mau beli selain dari teknikal tadi, dan kapan kita mau jual, target harga berapa, dan seterusnya. Nah, teman-teman, 3 hal ini yang ke depan kita akan banyak share, dan mungkin tidak sangat terlalu dalam, tapi saya akan coba untuk kupas yang gampang dan mudah dimengerti, tapi cukup bermanfaat dalam menentukan langkah-langkah kita untuk melakukan jual beli saham. Dan yang penting, ini yang harus digarisbawahi, paling penting adalah bagaimana kita tetap untung di dalam kita jual beli dan saham. Teman-teman boleh pakai cara analisa 1, pakai 2, pakai 3, tapi yang penting untung. Nah, ketiga-tiganya ini kita pakai, kita berharap bahwa kita dengan analisa yang lengkap ini akan mempersenjatai kita untuk kita melakukan jual beli di saham secara untung. Nah, itu dulu sampai di sini teman-teman, dan kita akan ketemu di video berikutnya yang akan kita share lebih detail saham-saham mana yang bagus,
dan bagaimana untuk menentukan analisis teknikal yang kita pakai, serta analisa bandarmologi. Oke, sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.